Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah telah mengadakan atau menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Dan pada malam hari ini adalah malam pertama untuk kita membedah buku yang berjudul Al-Firqatun Najiyah, atau dengan versi bahasa Indonesianya yang berjudul Jalan Hidup Golongan yang Selamat. Buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zaini. Beliau dulu adalah seorang penganut tarekat Sufiyah. Kemudian sempat bertemu dengan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz di majelis-majelis beliau dan sempat berguru kepada Syekh bin Baz, lalu kemudian berhenti dari tarekat Sufiyahnya dikarenakan dia telah mengetahui jalan yang merupakan jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW sebagai jalan kebenaran. Maka beliau mulai menulis buku ini, dan ada beberapa karangan beliau lagi yang lain, yang insya Allah karangan-karangan tersebut adalah karangan-karangan yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Buku ini bercerita tentang berbagai masalah akidah dan bagaimana memahami agama dengan pemahaman yang benar. Seperti diantaranya beliau di sini membahas tentang adanya perpecahan di kalangan umat Islam dan bagaimana menjadi seseorang yang tentunya ketika ada perpecahan itu ada salah dan ada benar. Lalu kemudian bagaimana menimbang kebenaran hingga kebenaran itu kita pahami dengan benar sehingga kita bisa berada pada pemahaman yang benar itu. Kemudian bagaimana menjalankan agama ini dengan jalan yang benar. Kemudian bagaimana tauhid, bagaimana pembagian tauhid dan pembahasan tauhid. Kemudian pengertian syahadat yang pertama, syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian berbagai contoh syirik, baik yang ada di zaman dahulu maupun yang ada di zaman sekarang. Kemudian fenomena kesyirikan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang, seperti fenomena kesyirikan yang berhubungan dengan kuburan, dengan tawasul kepada orang yang solih namun dia sudah meninggal. Lalu kemudian beliau juga membawakan beberapa bab tentang hal-hal yang merupakan ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh banyak kaum muslimin di zaman sekarang, tetapi ternyata ibadah-ibadah tersebut tidak memiliki hadits-hadits yang sahih sehingga tidak bisa dikerjakan. Maka kita mulai bacakan, buka di halaman 11. Muqaddimah. Segala pujian milik Allah. Kami memuji, meminta pertolongan dan memohon ampun kepadanya, serta berlindung diri kepadanya dari keburukan jiwa kami dan kejelekan perbuatan-perbuatan kami. Siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Adapun setelah itu, buku ini membahas berbagai permasalahan yang penting, berisi ajakan kepada kaum muslimin untuk bertauhid secara murni dan menjauhkan diri dari kesyirikan-kesyirikan yang banyak tersebar di negeri-negeri Islam. Kesyirikan yang telah menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kita dan menjadi sebab keruntuhan dunia dewasa ini, tidak terkecuali dunia Islam. Dan kesyirikan juga menjadi sebab munculnya musibah, bencana, peperangan dan lain-lainnya. Buku ini juga menjelaskan tentang manhaj, yaitu prinsip-prinsip atau jalan hidup golongan yang selamat.
yaitu satu golongan yang akan ditolong oleh Allah, sebagaimana yang dikabarkan oleh hadis Rasulullah SAW. Orang yang berpedoman kepada manhaj atau prinsip atau jalan golongan tersebut, maka akan menjadi orang-orang yang selamat, ditolong oleh Allah insya Allah. Saya memohon kepada Allah semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadikan usaha saya ini ikhlas untuk mengharapkan wajahnya yang mulia. Bahasan yang pertama, golongan yang selamat. Beliau memberikan judul buku ini, judul pada bab yang pertama ini, golongan yang selamat. Saya berasumsi bahwa penulis buku ini meletakkan bahasan yang pertama, yaitu tentang golongan yang selamat, sebagai bentuk istinbat atau pengambilan kesimpulan hukum yang beliau ambil dari sebuah hadis Rasulullah SAW, atau bahkan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dengan jalan yang baik. Lalu kemudian banyak di antara kaum muslimin yang tidak meyakini adanya hadis ini, atau mereka meyakini adanya tetapi mereka mengatakan hadis ini tidaklah sahih. Hadis apa itu? Untuk apa diberikan sebagai judul buku ini, atau diberikan judul sebagai bab yang pertama dalam buku ini? Rasulullah SAW bersabda bahwasanya umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan masuk ke dalam neraka dan hanya satu yang masuk ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya, siapakah mereka? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan berada di jalan para sahabat. Lalu kemudian banyak orang yang mengingkari adanya hadis ini atau mendhaifkan hadis ini. Maka perlu bagi saya untuk menyampaikan terlebih dahulu sebagai pembukaan tentang hadis ini. Apakah benar hadisnya tidak sahih atau bagaimana? Sehingga kalau seandainya hadis ini tidak sahih, maka tidak ada gunanya buku ini dibahas. Karena inti dari buku ini, bahkan dijadikan sebagai judul bukunya, adalah tentang adanya golongan yang selamat, sedangkan yang sisanya adalah golongan yang masuk ke dalam neraka. Kalau seandainya hadisnya tidaklah sahih, maka bukunya tidak perlu dipakai. Toh hadis yang pertama kali melandasi penulisan buku ini ternyata tidak sahih juga. Maka kita perlu mengetahui tentang hadis tersebut. Hadis ini disebut dengan hadis iftiraqul ummah, hadis tentang perpecahan umat. Kata para ulama bahwa hadisnya terdiri atau diriwayatkan sebanyak 15 hadis dan diriwayatkan dari kurang lebih 14 orang sahabat. Di antaranya adalah Abu Hurairah, Muawiyah, Abdullah bin Amr bin As, Auf bin Malik, Abu Umamah, Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Darda, Wathilah bin Al-Asqa, Amr bin Auf Al-Muzani, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Ash'ari, dan Anas bin Malik. Ada banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ini yang pertama. Sehingga kalau ada yang mengatakan hadisnya dhaif, kita katakan tunggu dulu. Ketika diriwayatkan oleh banyak para sahabat mutawatir, maka jangan-jangan hadisnya minimal hasan, atau jangan-jangan hadisnya adalah hadis yang sahih justru. Hadisnya bagaimana bentuknya atau bunyinya? Rasulullah SAW mengatakan, iftaraqatil yahudu ila 71 firqah, wa iftaraqatil nasara ila 72 firqah, wa sataftariqu ummati ila 73 firqah. Orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan, dan orang Islam terpecah menjadi 73 golongan. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Hakim, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, Ibnu Abi Asim, dan yang lainnya. Dan derajat hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, kata Imam At-Tirmidzi. Hadis yang kedua mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani akan terpecah menjadi 71 dan 72 golongan, sedangkan umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk ke dalam neraka, dan yang satu golongan akan masuk ke dalam surga.
Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah yang satu golongan yang masuk surga itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, mereka adalah al-jamaah. Al-jamaah ini apa? Bukan Islam jamaah, bukan jamaah fulan, jamaah ini, jamaah itu, bukan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, al-jamaah itu adalah ma ana alaihi wa ashabi, yaitu jalan yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Ad-Darimi, Imam Ahmad, Hakim, Al-Ajurri, Ibnu Abi Asim, dan yang lainnya. Hadisnya adalah hadis yang hasan. Kemudian Rasulullah SAW diriwayatkan dari Rasulullah SAW hadis yang lain yang sudah saya sebutkan, saya sentil di atas. Rasulullah SAW mengatakan umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk ke dalam neraka dan yang satu masuk ke dalam surga. Maka para sahabat mengatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan para sahabat. Kesimpulan, hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak, diriwayatkan dari sahabat yang jumlahnya juga banyak. Maka kita katakan para ulama menyebutkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka tidaklah benar kalau ada yang mengatakan hadis ini tidaklah sahih. Apalagi kalau kemudian mengatakan hadis ini justru memecah belah umat. Dikarenakan hadis ini adalah hadis yang sahih, maka kita wajib meyakininya bahwa Islam ini memang terpecah menjadi sekian banyak kelompok. Dan ini wakil, dan ini realita. Jangankan kalau satu dunia ada sekian banyak jamaah, satu masjid saja di Indonesia ini saja, satu masjid itu bisa banyak kepala, bisa banyak pemikiran, bisa banyak aliran. Ketua masjidnya maunya begini, muazzinnya maunya begitu, jamaahnya mau yang lain lagi. Datang ustadz ngisi di hari Senin ngomongnya begini, di hari Selasa beda lagi, di hari Rabu beda lagi, sehingga jamaahnya kemudian bingung. Lalu bagaimana yang kita perlu ikuti atau bagaimana cara menyikapi hal ini? Kita katakan hadis ini adalah hadis yang sahih, berarti memang Islam ini terpecah dan ini merupakan realita. Sedangkan yang wajib kita jalankan sekarang ini adalah mencari bagaimana menjadi orang yang masuk dalam satu golongan yang masuk surga itu, dan menghindari jalan-jalan yang menuju kepada 72 golongan yang masuk ke dalam neraka. Nanti akan disebutkan oleh penulis buku ini tentang bagaimana jalan-jalan menuju golongan yang masuk ke dalam surga tersebut. Sekarang pada bab yang pertama ini, penulis membawakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, nomor 1, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali agama Allah dengan kuat-kuat dan jangan kalian bercerai-berai. Surat Ali Imran ayat 103. Al-Imam Ibnu Katsir, seorang ulama kita khususnya dalam masalah tafsir yang kita sangat kenal tentang tafsirnya, beliau mengatakan Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa menetapi jamaah atau kesatuan atau bersatu, dan dilarang bagi mereka untuk bercerai-berai. Banyak hadis yang isinya melarang kita untuk bercerai-berai dan memerintahkan kita untuk bersatu dan rukun. Rukun di dalam masalah apa? Atau rukun di bawah apa? Tentunya bersatu dan rukun di bawah bimbingan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Bukan kerukunan yang dipaksa-paksakan. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan terdapat hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah ridho kepada kalian dalam 3 perkara dan Allah murka kepada kalian dalam 3 perkara. Di antara perkara yang Allah ridhoi adalah kalian saling berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya
memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tidak boleh bercerai-berai. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bertanya, Allah mengatakan jangan bercerai-berai, tetapi kok Rasulullah SAW mengatakan umat Islam ini akan bercerai-berai. Katanya jangan bercerai-berai, tetapi pada realitanya kok ditakdirkan tercerai-berai. Kita katakan bahwasanya ini merupakan salah satu takdir kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah mentakdirkan adanya perpecahan atau adanya percerai-berai di antara tubuh umat Islam. Dan itu nyata, realita. Kita tidak bisa memungkirinya karena memang ini sesuatu yang nyata. Tetapi kemudian ketika adanya percerai-beraian atau perpecahan di kalangan umat Islam ini, janganlah kalau kemudian orang-orang terbawa di dalam perpecahan itu dan diperintahkan bagi mereka untuk mencari jalan bagaimana caranya menyikapi diri ketika adanya cerai-berai tersebut. Dan salah satunya ditawarkan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Solusinya adalah berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran, yaitu kitabullah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah dalam surat Ar-Rum. Di sini tidak lengkap dibawakan ayatnya. Saya bacakan lengkapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, di mana setiap golongan merasa bangga dengan apa yang mereka banggakan pada golongan mereka. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam untuk berpecah belah seperti kaum musyrikin. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, orang-orang musyrikin dahulu mereka memecah belah agama Allah. Ketika datang agama Allah, datanglah orang-orang yang memecah belah agama itu dengan mengajak manusia kepada penyembahan kepada yang selain Allah. Kemudian ada yang datang mengajak orang untuk menyembah matahari, ada yang mengajak kepada menyembah pohon-pohonan, menyembah gunung, menyembah lautan. Lalu kemudian datang orang yang lain lagi menyembah patung-patung. Maka jadilah orang-orang itu berselisih dan berpecah belah, dan itu adalah perbuatan orang-orang musyrik. Maka kita dilarang untuk kemudian memecah belah agama Allah dengan cara yang sama. Bagaimana contohnya? Kalau di zaman dulu, kita mungkin di tahun-tahun 90-an, 80-an sering mendengar seperti ini. Saya tidak mau sholat di situ. Soalnya di situ kalau subuh tidak kunut. Atau saya tidak mau sholat subuh di situ karena di situ kunut. Ini adalah bentuk memecah belah agama Allah. Tetapi ini terjadi. Memang terjadi seperti ini. Apa sikap kita? Sikap kita adalah kembalikan permasalahan tentang kunut ini pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Apakah ada sunnahnya atau tidak? Ketika ada sunnahnya, kerjakan. Kalau tidak ada sunnahnya, lalu bagaimana sikap kita? Para ulama menentukan. Oh, ternyata kita dapati bahwasanya para ulama berselisih pendapat tentang masalah kunut. Gayanya bukan seperti ini. Saya tidak mau di sana karena di sana kunut. Saya tidak mau di sana karena di sana tidak kunut. Gayanya tidak seperti itu. Gaya kita yang seharusnya adalah bagaimana Allah dan Rasulnya menuntunkan dalam masalah kunut. Ini dulu dibahas. Setelah tahu, misalkan, oh ternyata Rasulullah SAW dalam beberapa hadis disebutkan Rasulullah tidak pernah berkunut. Di dalam hadis yang lain, oh Rasulullah SAW pernah berkunut ketika terjadi bencana alam misalkan.
Dan kunutnya pun tidak hanya subuh tok, tetapi seluruh sholat di bawah. Lalu para ulama, kita dapati pembahasan mereka. Oh, orang yang kalau Imam Syafi'i kunut subuh itu sunnah. Kalau imam yang lain, oh kunut subuh itu tidak sunnah. Yang kuat yang mana? Kita lihat hadis-hadisnya. Oh ternyata yang kuat adalah bahwasanya kunut subuh itu tidaklah sunnah. Tetapi para ulama di saat mereka mengatakan kunut subuh itu tidak sunnah, tidaklah kemudian mereka bersikap keras lalu mengatakan saya nggak mau sholat subuh sama sekali di sana karena di sana kunut. Di antara mereka ada yang mengerjakan kunut subuh lalu ditanyakan di antara para sahabatnya. Nah, di antaranya Imam Abu Hanifah. Kata engkau kunut subuh itu tidak ada tuntunannya, tidak sunnah. Kok sekarang kamu kunut subuh? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, tidak boleh aku menghormati Imam Syafi'i yang dia dikuburkan di negeri ini. Sehingga para ulama ketika menyikapi ada perbedaan, tentunya ada tuntunan melihat hadis-hadis, kemudian bagaimana mereka bersikap, di situ kita dicontohkan. Kalau kemudian gayanya adalah saya nggak mau di sana karena begini, saya tidak mau di sana karena begini, ini gayanya zaman dulu. Di zaman yang sekarang ini sudah tidak zamannya lagi begitu. Itu bukan gayanya orang yang menjaga persatuan, itu gayanya orang yang suka berpecah belah. Kalau zaman dahulu wajar, ketika zaman dulu pergi ke Arab Saudi, pergi ke negeri Madinah, ke Mekah, belajar itu masih susah. Di zaman dulu biaya masih mahal, airline masih sedikit. Kemudian akses kita untuk bisa belajar ke negeri Nabi itu masih sedikit. Sekarang sudah banyak, dan kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak ditransfer. Sudah ada internet, pergi ke sana sudah murah. Apalagi ketika Arab Saudi menemukan minyak lalu kemudian menjadi negeri kaya, lalu diberikan beasiswa seluas-luasnya bagi orang yang mau belajar agama di sana. Diberikan beasiswa ribuan orang setiap tahun. Lalu kemudian belajarlah orang ke negeri di mana Rasulullah SAW mengajarkan ilmu agama. Yang di sana masih banyak cucu-cucu murid beliau. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, diajarkan kepada tabi'in, tabi'in, terus menerus sampai sekarang ulama-ulama yang memiliki sanad sampai Rasulullah masih ada. Diajarkan kepada kita yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika, yang ada di Afrika. Kemudian pulang, maka kita mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi. Maka gaya di zaman sekarang bukan gayanya yang kayak gitu lagi. Tidak boleh gaya-gaya yang zaman dulu. Yang boleh kita kerjakan hanyalah pada pembahasan bagaimana tuntunan Allah, bagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Ada sunnahnya atau tidak? Kalau tidak ada, tinggalkan. Kalau ada, kerjakan. Gayanya bukan lagi saya kan dari kelompok ini, saya kan dari kelompok itu. Kalau di zaman kami di kelompok ini kami tidak punya yang begitu. Kalau di sana saja yang begitu. Kalau dulu kita sering mendapatkan adanya perselisihan setiap Ramadan. Si bapak mengatakan sholat situ aja, situ 11 sesuai dengan putusan Tarjih Muhammadiyah. Nanti yang ini mengatakan jangan sholat di situ, itu pemalas semua. Sholatnya cuma 11 tok. Yang sunnah itu 23. Tetapi kemudian dikerjakan tanpa tumakninah misalkan. Kalau gaya zaman dahulu memang seperti itu. Kita kan Muhammadiyah, kita 11. Kita kan NU, kita 23. Gaya di zaman ini nggak lagi seperti itu. Itu gaya zaman dulu. Gaya di zaman sekarang bagaimana Rasulullah SAW menuntunkan dalam masalah tarawih 11 atau 23? Adakah tuntunannya 11? Atau harus 23? Atau ada ketentuannya 23? Ataukah tidak boleh kalau tidak 23? Ini jadi pembahasan. Oh ternyata Rasulullah SAW mengerjakan tarawih itu 11 rakaat. Oh ternyata Umar bin Khattab dan orang-orang yang setelahnya mengerjakan sholat tarawih 23. Di antara mereka tidak ada yang berselisih pendapat, atau tidak ada yang menjadikan ini sebagai bahan perpecahan. Maka tidak boleh lagi gaya seperti zaman dahulu. Di zaman sekarang adalah saya kerjakan 11 karena kemampuan saya seperti itu. Oh ternyata di Masjidil Haram 23 saya akan kerjakan. Oh di situ 23 tetapi terlalu ngebut, tidak ada tumakninahnya, sehingga kalau tidak ada tumakninah salatnya tidak sah. Maaf saya nggak bisa kerjakan. Oh di situ saja yang 11. Di situ lebih tenang, tidak terlalu ramai, salatnya pun tenang dengan tumakninah. Oh saya di sini saja. Modelnya seperti itu. Bukan lagi zaman saya kan ini, saya kan itu. Bahkan orang-orang di zaman dahulu menjadikan sebagai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan agama sebagai bahan dari agama. Misalnya, oh ustadznya songkonya warna hitam.
dan agak tinggi, berarti NU. Saya nggak bisa dengarkan pengajiannya, saya pulang aja. Oh, ustadznya rokoknya pendek, pasti Muhammadiyah, bukan golongan saya pulang saja. Ini gaya zaman dahulu, bukan orang-orang modern, bukan orang-orang yang berpendidikan dalam masalah agama. Itu zaman dahulu. Ada orang yang menjadikan salam sebagai tolak ukur. Kalau dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oh Muhammadiyah, sorry, nggak bisa dengar. Tunggu dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, baru saya mau dengar. Ini gaya zaman dahulu. Karena tidak ada pembahasan di kalangan para ulama untuk berpecah dalam masalah-masalah yang seperti ini. Itu model-model zaman dahulu. Saya ngisi pengajian di PLN. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana yang benar? Usap kepala ketika wudhu itu depannya saja ataukah sampai belakang? Saya bilang, ya Pak, saya jawab, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya mengusap kepala pada saat berwudu itu adalah bagian depannya. Dikarenakan tafsir beliau kepada surat Al-Maidah di mana Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum. Bi ba pada surat ini beliau mengartikan bi itu artinya sebagian. Sehingga beliau mengatakan usaplah sebagian saja dari kepala kalian. Ini kata Imam Syafi'i. Tetapi ternyata kita dapati adanya hadis-hadis yang lain yang sifatnya sahih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari para sahabat, di antaranya Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid. Keduanya mempraktekkan wudunya Nabi, lalu kemudian mereka mengatakan, begini kami melihat Nabi berwudu, atau begini wudunya Nabi. Bagaimana mereka mempraktekannya dalam masalah mengusap kepala? Mereka mengusap kepala mulai dari tempat ujungnya rambut di atas dahi sampai dengan tengkuk. Kemudian ditarik lagi ke tempat tumbuhnya rambut. Kemudian jari telunjuk masuk ke dalam telinga dan jempol menggosok daun telinga bagian belakang. Pembahasan kita bukan lagi pada saya kan pengikut Imam Syafi'i. Apapun yang Imam Syafi'i bilang, saya akan ikuti. Tidak seperti itu. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mereka tidak akan terpatok pada begini kata Imam Syafi'i, begini tarjihnya keputusan organisasi kami, begini pimpinan pusat kami mengatakan. Bukan seperti itu. Tetapi pembahasannya adalah pembahasan dalil. Begini dalilnya mengatakan, begini Rasulullah SAW mengajarkan. Dan itu adalah contoh di mana orang-orang yang ingin selamat hendaklah mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dalil yang ketiga yang beliau bawakan, Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Wa in tamara 'alaikum 'abdun habashi, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar." Hadis ini berbunyi, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat, sekalipun yang memerintah kalian, yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak Habasyah atau negeri Habasyah. Sebab barang siapa di antara kalian ditakdirkan oleh Allah untuk hidup lebih lama setelah zaman peninggalanku, maka niscaya dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Karena itu, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin atau khalifah penggantiku yang terbimbing, yang telah mendapatkan hidayah. Peganglah teguh, kuat-kuat. Berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru yang diada-adakan, yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Karena setiap perkara-perkara yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW itu disebut dengan bid'ah. Sedangkan setiap bid'ah adalah tempatnya di neraka. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.
Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Tirmidzi. Jamaah sekalian Allah, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ketika hadis ini sahih, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya lalu kemudian menjalankannya. Apa isinya? Pertama, wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan takwa itu merupakan salah satu kunci rezeki kita, dan dia merupakan bekal bagi kita untuk bisa menuju akhirat lalu kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya segala bentuk jalan keluar dari perkara-perkara atau kesulitan-kesulitannya. Dan Allah akan memberikan rezeki bagi dirinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada contoh misalnya, kalau di zaman ini seharusnya seseorang berpegang teguh pada prinsip lebih baik saya ngontrak seumur hidup daripada saya punya rumah tetapi hasil riba atau hasil korupsi. Lebih baik saya punya rumah kecil saja, tetapi hasilnya adalah rumah kecil ini dari harta yang halal, daripada saya memiliki rumah gedongan besar miliaran tetapi semua saya dapatkan dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan prinsip takwa. Dan jangan takut. Seseorang yang seandainya pun kontrak seumur hidup, dia prinsipnya seperti itu, bisa jadi dikarenakan ketakutannya kepada Allah kalau nanti dia dapatkan rumah yang besar tetapi dari jalan riba, dari jalan yang tidak halal. Lalu kemudian dengan prinsip ini dia lebih memilih untuk ya sudah, walaupun kecil, walaupun hanya kontrak, yang penting halal. Bisa jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dia nikmat atau rezeki dari arah yang dia tidak tahu. Suatu hari tiba-tiba ada yang memberikan dia rumah, tidak ada yang tahu. Dan siapa yang bilang kalau kemudian punya rumah itu hanya bisa dijalankan atau bisa didapatkan dengan jalan riba? Pak Jujun pernah memberikan saya sebuah gambar. Saya tidak tahu kisahnya, tetapi ada teman saya yang lainnya mirip sama sekali dengan gambar itu. Ada orang mau punya rumah dengan cara kredit di bank, dengan kredit riba. Belum rumah itu ditempati, sudah longsor nyambar ke bawah. Habis rumahnya. Sehingga dia dapat dua kerugian. Rugi pertama, rugi rumah itu sendiri, ditempati satu hari saja belum. Dan rugi yang kedua adalah hutang di bank terus berjalan. Habis gaji dipotong setiap bulan hanya untuk membayar utang, sementara rumahnya tidak dapat. Siapa yang bilang kita bisa dapat punya rumah kalau dengan tidak bisa kita punya rumah kalau tidak ada riba? Tidak. Justru kadang-kadang habis harta kita gara-gara riba. Saya pernah lihat yang di foto itu, rumahnya tinggal pagarnya tok, dinding dari depan sampai belakang jebol ke bawah. Kita bisa lihat seperti sumur raksasa. Rumahnya jebol ke bawah, belum ditempati kan? Atau mungkin ditempati, untungnya orangnya tidak ada. Ini bisa jadi sebagai bentuk peringatan bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, khususnya dalam masalah. Kemudian kata Rasulullah SAW, patuh dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun mereka adalah dari kalangan orang-orang yang merupakan budak Habasyah, walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak hitam dari negeri Ethiopia. Diperintahkan untuk patuh dan taat. Patuh dan taat di sini maksudnya adalah patuh dan taat pada perkara-perkara yang sesuai atau sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh patuh pada mereka pada hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misal di negeri ini, walhamdulillah, tidak ada seorang pemimpin pun dari zaman dulu, seingat saya, atau sebatas umur hidup saya saja, pemimpin yang melarang orang untuk sholat. Ada? Sepertinya tidak ada. Kita mau sholat 5 waktu sesuka kita, terserah. Tidak ada yang melarang. Ibu-ibu mau pakai jilbab, mau sampai jilbabnya sampai lutut, tidak ada yang masalah. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencegah. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan pemimpin walaupun dia tidak berhukum dengan hukum syariat Islam, tetapi tidak melarang sama sekali orang untuk menjalankan agamanya dengan dirinya, dengan semaunya dia. Selama
agama yang dia jalankan tidaklah bertentangan dengan syariat yang benar. Dan walaupun ada kekurangan, negeri ini tidak diperintahkan dengan syariat Islam, tetapi pada perkara-perkara yang memang ada kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka wajib bagi kita untuk menjalankan syariat tersebut dengan semampuan kita. Misalnya, kita diperintahkan untuk orang-orang yang punya mobil berjalan di jalan raya dengan menggunakan sabuk pengaman. Ini merupakan perintah atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lepas dari mereka tidak berhukum dengan syariat Islam atau tidak, yang jelas ini merupakan kemaslahatan dan diciptakan sabuk pengaman itu untuk mencegah segala bentuk kecelakaan yang berakibat kepada kematian. Walaupun nanti ternyata mati walaupun menggunakan sabuk pengaman, yang jelas ini dibuat untuk kemaslahatan, maka kita taati. Tidak boleh kemudian mengatakan negeri ini kan tidak bersyariat Islam, terserah saya mau. Ada orang yang kalau kita pergi di jalan raya kita pasti dapati lampu merah. Kalau merah berhenti. Kalau kuning, apa kalau kuning? Cepat-cepat laju-laju karena udah merah. Kalau hijau, jalan. Ini dibuat untuk mengatur dan memberikan kemaslahatan. Maka dipatuhi. Oh, sudah merah, berhenti. Jangan jalan. Oh, sudah hijau, jalan, jangan berhenti. Demi kemaslahatan. Pada hal-hal yang memang ada maslahatnya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, jalankan. Membuat KTP, bikin paspor, itu semua untuk kemaslahatan. Tetapi pada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka jangan jalankan. Seandainya misalkan pemerintah mewajibkan apa ya yang bertentangan syariat Islam? Pajak. Misalkan pajak ini tidak sesuai dengan syariat Islam, karena jizyah, pajak di dalam Islam hanya diberlakukan kepada orang-orang kafir. Tapi kemudian ketika ini diterapkan, mau tidak mau kita laksanakan. Dan ini merupakan bentuk menjalankan sabda Rasulullah SAW, wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Taati mereka walaupun mereka pukul punggungmu, walaupun mereka ambil hartamu, dengan cara pajak itu misalnya. Kita yang beli, kita yang bayar pajak. Kita yang beli makanan di restoran, kita yang bayar PPN. Tetapi ini bentuk mentaati pemerintah pada hal-hal yang sebenarnya maslahat, walaupun pada saat kita terpaksa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, nanti kalau kalian sudah, barang siapa di antara kalian hidup setelah zamanku, maka pasti akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan kunut, perselisihan pakai mihrab atau tidak pakai mihrab, perselisihan setelah azan baca salawat atau tidak baca salawat, perselisihan pada pernikahan, perselisihan pada salat, pada tayammum, pada wudu, pada jihad, pada pernikahan, pada talak, pada rujuk, pada muamalah, akan kalian dapati perselisihan yang sangat banyak. Maka pada zaman itu Rasulullah SAW memberikan tuntunan, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan hidayah, dan pegang teguh sunnah itu dengan kuat-kuat. Kalau perlu kalian gigit dengan gigi geraham kalian. Maksudnya, kalau dengan gigi seri kan tidak akan kuat. Seseorang ketika menggigit sesuatu, dia gigit dengan gigi serinya, dengan gigi geraham atau tariknya, mana yang lebih kuat? Dengan gigi geraham atau tarik, ya. Ketika menggigit sesuatu akan lebih kuat di situ, bukan di gigi seri. Makanya di sini abdu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Maksudnya adalah pegang dengan kuat-kuat. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, berhati-hatilah kalian, jangan mengadakan perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, yang disebut dengan bid'ah. Karena setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat adalah tempat yang digunakan. Mungkin ada yang berkata, setiap perkara yang diada-adakan, loh, ini mic, ini rekaman,
Ini kan semua sesuatu yang diada-adakan. Kamera buat ceramah ini diada-adakan. Tidak ada di zaman Nabi. Pesawat tidak ada di zaman Nabi toh. Kalau memang tidak boleh, berarti ini bid'ahnya. Kalau memang sesat, berarti ceramah pakai mic ini sesat. Berarti pergi umroh dan haji pakai pesawat sesat juga. Kita katakan, saya sudah mengatakan tadi, setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama dan bukan dalam masalah dunia. Adapun dalam masalah dunia terserah. Kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia, kalian lebih tahu daripada saya. Maka silakan kalian berinovasi, kalian silakan berkreativitas, membuat teknologi baru, terserah. Karena ini masalah dunia. Tetapi untuk masalah agama sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan jangan mengada-ngada. Sholat sudah ada tuntunannya dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begini caranya, sudah ada tuntunannya. Maka cukup mengerjakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan jangan ditambah-tambah, jangan dibuat-buat. Rasulullah hanya mengadakan Allahu Akbar. Maka tidak perlu kemudian Allah, misalnya memegang daun telinga, Allahu Akbar kemudian putar-putar. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menentukan itu. Rasulullah SAW menentukan berbagai hal dalam masalah sholat Jumat, dalam berbagai masalah nikah dan seterusnya. Maka cukup jalankan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Adapun dalam masalah dunia, silakan. Adapun ini bukan bid'ah namanya. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Adapun ini bukan masalah agama. Saya tidak pernah berkeyakinan kalau saya ceramah pakai mic dengan yang tidak pakai mic maka lebih berpahala pakai mic. Tidak ada keyakinan seperti itu. Oh, ceramah kalau pakai video maka lebih berpahala daripada tidak pakai video. Tidak ada. Itu tidak pernah ada dalam keyakinan umat Islam. Lalu ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah perkara-perkara baru yang dia bukan masalah agama, tetapi dia justru mendukung kegiatan-kegiatan agama terlaksana dengan lebih baik lagi. Coba kalau kita azan tanpa mic di zaman ini, di mana orang-orang sudah sangat banyak, suara sudah terpengaruh dengan polusi suara, adanya suara mobil, adanya suara motor. Orang tidak akan dengar kalau kita cuma azan di depan pintu tidak pakai mic. Orang yang jalan tidak akan dengar. Tetapi datang mic, datang toa, lalu kemudian ketika kita azan bisa kedengaran orang luar. Berarti ini disebut dengan apa? Maslahah mursalah. Azannya sudah ada dari zaman Nabi. Berarti kita tidak membuat perkara baru karena azannya sudah ada dari Nabi. Adapun mic dan toa itu mendukung azan yang sudah ada sehingga tujuannya tercapai dengan lebih baik. Pesawat itu tidak menambah pahala. Ketika pergi haji pakai pesawat lebih berpahala daripada pakai kapal. Tidak begitu. Hajinya, umrohnya sudah ada dari Nabi. Tetapi adanya pesawat itu justru mendukung supaya orang tambah lebih mudah lagi pergi haji dan umroh. Haji umrohnya sudah ada. Adapun pesawatnya mendukung adanya atau terlaksananya haji dan umroh. Maka ini tidak disebut dengan bid'ah, tetapi ini disebut dengan maslahah mursalah. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan kajian terlebih. Bismillah. Kesimpulan dari kajian pada malam ini, 1. Bahwa hadis tentang iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat, itu adalah hadis yang sahih, diriwayatkan dengan berbagai jalan dan redaksi dan diriwayatkan dari berbagai sahabat. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk ke dalam neraka dan 1 masuk ke dalam surga. Hadis ini sahih, maka tidak lagi perlu menjadi perdebatan seharusnya. Yang kedua, ketika ada perpecahan ini, maka seorang muslim tidak boleh ikut ke dalam yang 72. Dia harus berusaha untuk bisa menjadi bagian dari yang satu yang masuk ke dalam golongan yang selamat ini. Bagaimana caranya? Cara yang pertama yang ditawarkan oleh Allah adalah
senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah yang terdiri dari kitabullah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Maka tidak boleh lagi kemudian kita bergaya dengan gayanya orang-orang zaman dahulu, di mana mereka ketika mendapatkan perbedaan atau perselisihan, mereka selalu mengembalikan kepada tergantung dengan organisasi kami, tergantung dengan kata bapak kami, tergantung dengan nenek moyang kami dulu bagaimana, tergantung dengan ulama ini dan seterusnya. Yang seharusnya adalah tergantung bagaimana dalil dari Al-Quran dan Sunnah berbicara. Apa yang sudah ada di dalam Al-Quran, apa yang sudah ada di dalam Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, maka itu yang diambil. Tidak peduli mau organisasinya apapun. Karena toh organisasi itu bukan tolak ukur dalam kebenaran. Dia hanya sebagai wadah untuk bisa mengadakan sebuah sistem, memperlancar urusan. Dia bukan tolak ukur kepada sebuah kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah sebagaimana yang Allah katakan, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, yaitu pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, apabila kita suka berpecah yang seperti itu, kalau ada perselisihan lalu kemudian, kalau yang seperti ini saya mau dikarenakan saya dari dulu begini, dari dulu bapak saya begini. Kalau ini saya tidak mau karena dulu nenek moyang saya nggak ngajarkan begini, DPP pusat saya nggak begini dan seterusnya. Maka ini adalah gaya orang-orang musyrik, di mana mereka di zaman dahulu suka sekali memecah belah agama Allah dengan cara-cara yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita bertakwa kepada Allah, dikarenakan takwa itu adalah jalan keluar dari segala permasalahan yang kita hadapi di dunia, dan dia merupakan jalan atau bekal bagi kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya takwa, miskin sekalipun, kalau dengan takwa, maka dunia itu akan terasa indah dan terasa semuanya Allah mudahkan. Walaupun miskin, walaupun dia sebenarnya banyak hal yang dia tidak punya, dia pengen punya mobil tidak punya, pengen punya rumah tidak punya dan seterusnya. Tetapi dengan adanya ketakwaan, maka itu semua hanya akan dirasakan sebagai nikmat dunia yang toh nanti kalau sudah mati, toh itu semua tidak akan dibawa juga ke dalam kuburnya. Tetapi tanpa takwa, kaya sekalipun, rumah 2 miliar, 3 miliar sekalipun, tanpa takwa, itu semua akan seperti minum air lautan. Semakin diminum, semakin kekayaan itu didapat, semakin terasa haus di tenggorokan. Gak puas, ini gak puas, ini gak puas, ini kurang. Rumahnya baru 1, tanahnya baru 2, mobil baru 3. Semua tidak akan terasa puas, padahal semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dan itu semua tidak akan pernah kita bawa mati di dalam tubuh kita. Kemudian kita diwajibkan untuk senantiasa patuh dan taat kepada pemerintah selama mereka memerintahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun yang bertentangan maka kita tidak boleh ikuti. Kemudian hendaklah kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang setelahnya. Dan hendaklah kita memegangnya dengan kuat-kuat dan menjauhi segala bentuk hal-hal di dalam agama yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena itu semua nanti akan mengembalikan para pelakunya ke dalam neraka, dan itu bukanlah jalan golongan yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini telah memberikan pandangan kepada kita semua dengan ilmu yang bermanfaat tentang bagaimana jalan golongan orang yang selamat, walaupun ini baru satu bagian saja dari 52 bagian yang ada di dalam buku ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun masih sedikit menjadikan kita sebagai bagian dari golongan yang selamat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Ada satu pertanyaan? Tidak ada. Ya. Bedanya atau Najiyah dengan atau Ipah Mansur sama, hanya beda nama saja. Nanti kita akan jelaskan dengan hadis-hadisnya, tetapi intinya sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.